Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Joni Akbar, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 4 Kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai tugas individu, yaitu ada 2 poin yang akan saya paparkan. Poin pertama adalah mengenai pengertian istilah-istilah berikut ini. 1. Efektivitas. 2. Efisiensi. 3. Kreativitas. 4. Inovasi. Dan 5. Mutu. Poin yang kedua adalah penjelasan mengenai faktor penghambat munculnya kreativitas dan inovasi di lingkungan instansi tempat saya bekerja. Baiklah, saya akan masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai istilah efektivitas, efisiensi, kreativitas, inovasi, dan mutu. 1. Efektivitas. Efektivitas adalah usaha untuk mencapai hasil ataupun tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Efisiensi. Efisiensi adalah suatu ketepatan ataupun kesesuaian ketika mengerjakan sesuatu sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah hasil ataupun tujuan. Ketiga, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru ataupun cara yang baru, baik berupa gagasan ataupun karya yang berbeda dengan apa yang telah ada. 4. Inovasi. Inovasi merupakan sebuah ide ataupun gagasan ataupun praktek yang dapat diterima sebagai suatu hal yang baru, baik itu oleh individu maupun kelompok, untuk diaplikasikan dan diadopsi demi tercapainya suatu tujuan. Yang kelima, mutu. Mutu adalah tingkat baik atau buruknya ataupun taraf derajat sesuatu yang berorientasi kepada hasil. Selanjutnya adalah poin yang kedua, faktor penghambat munculnya kreativitas dan inovasi di lingkungan instansi tempat saya bekerja. Menurut saya ada 3 faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama adalah faktor psikologis. Yang kedua adalah faktor internal. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Faktor psikologis dibagi 2, yaitu faktor pola pikir sumber daya manusia dan faktor kebiasaan. Faktor pola pikir sumber daya manusia adalah di mana pola pikir yang sudah tertanam dengan merasa nyaman pada kondisi tertentu, sehingga tidak mau berimprovisasi. Faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan adalah faktor yang ditopang dari pola pikir sehingga mampu menimbulkan kebiasaan yang sudah dilakukan secara konsisten sehingga sulit untuk menerima hal-hal yang baru. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri instansi itu sendiri. Contohnya adalah manajemen instansi ataupun dalam hal ini manajemen sekolah, di mana kurang optimalnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan manajemen sekolah yang baik. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar instansi, seperti kurang adanya dukungan ataupun support dari masyarakat untuk mensukseskan ataupun memajukan suatu instansi yang berada di lingkungan tersebut. Contohnya adalah lingkungan yang berada di sekitar sekolah saya, yaitu SMP Negeri 14 Bengkulu Tengah, di mana hal itu tercipta karena kurang komunikasi yang intens antara pihak sekolah ataupun pihak instansi kepada masyarakat sekitar. Demikianlah penjelasan untuk tugas individu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat mengedukasi kita semua. Saya Leo Joni Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.